Welcome back to the English subject for second grade. Masih bersama saya, Miss E. Okay, today we are going to study chapter 4 or fourth chapter. Masih di chapter yang keempat ya, masih melanjutkan pembelajaran pekan lalu. Nah, di sini kita akan belajar how to count, cara berhitung. Terus yang kedua kita akan belajar tentang benda-benda apa saja yang ada di traditional market. Traditional market itu pasar, kemudian di playground. Playground, taman bermain. Dan selanjutnya yang terakhir kita akan belajar tentang kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan atau mencirikan sesuatu seperti benda, orang, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya kita baca basmalah dulu ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan adab dalam belajarnya supaya pembelajaran hari ini yang disampaikan oleh Miss Ii bisa dipahami dengan baik. Adabnya yaitu, apa sih adab dalam belajar? Sikap duduk yang tenang, sikap duduk yang rapi, fokus, kemudian dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Miss Ii ya, atau oleh ibu bapak guru. Ketika Ananda soleh-soleha semua belajar di rumah, mohon diperhatikan, telinganya dipasang ya, atau dengarkan dengan baik-baik apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, dan jangan lupa membaca basmalah atau berdoa dulu. Nah, yang pertama counting atau berhitung. Kita berhitung dari angka 11 sampai 20 ya. Ada yang sudah tahu 11 itu bahasa Inggrisnya apa? Ya, betul. 11 itu 11. Kemudian 12. Oh, Masya Allah, pinter. Yes, 12. 12. Kemudian 11 tadi 11. 12, 12. Kemudian di sini ada angka 13. 13 itu 13. Kemudian 18, 8 itu 8. Kita tambahkan tin di belakangnya. 18. Kemudian 9 atau 19. Jadi 9 itu 9, kemudian kita tambahkan tin di belakangnya. 19. Jadi untuk membedakan angka 11-an ya, belasan itu dalam bahasa Inggris itu kita biasanya tambahkan dengan kata tin di belakangnya, kecuali angka 11 dan 12. Dimulai dari angka 13 sampai 19 diikuti dengan kata tin ya, akhiran tin. Kita lihat dulu 3 itu bahasa Inggrisnya apa? Third, berarti 13. Kalau 4 itu 4, kalau 14 berarti 14, seperti itu. Nah, kalau puluhan di sini ada 20, yaitu 20. 20 agak mirip dengan angka belasan ya, tapi bedanya kalau puluhan itu hanya T without N, tanpa N. 20 itu 20, jadi kalau 30 itu apa ya? 3 itu 3 berarti oke, pinter. 30 ya, bukan 13. Kalau 13 13. Kalau 30 30. Oke. Misi ulangi ya. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 18, 18, 19, 19 dan 20, 20. Nah, selanjutnya kita belajar apa saja sih yang ada di traditional market. Traditional market itu pasar ya, pasar tradisional. Nah, bisa Ananda semua lihat di sini. Nah, di pasar itu ternyata ada penjual buah-buahan. Buah itu ya fruits.
atau buah-buahan. Kemudian yang kedua ada sayuran atau vegetable. Vegetable. Dan yang seterusnya, nah, kelihatan ya di situ ada gambar ikan. Ikan itu, yes, fish. Selanjutnya, nah, selain ikan ada juga daging. Daging itu meat. Bisa ulangi ya, fruits, vegetable, fish, meat. Anda semua bisa mengetahui arti dari fruits dari gambarnya ya, vegetable, fish, dan meat itu dari gambarnya. Kemudian selanjutnya benda-benda yang ada di playground. Playground itu taman bermain. Yang pertama di situ ada gambar sepeda atau bicycle. Kemudian ada permainan seluncuran atau slide. Selanjutnya ada pohon. Nah, biasanya di taman bermain itu ada pohon juga loh. Itu tree, bukan tree. Angka 3 ya, tapi tree atau pohon. Kemudian di taman bermain juga ada rumput atau grass. Bisa ulangi ya, bicycle, sepeda, slide, seluncuran, tree, pohon, grass, rumput. Oke, next slide. Nah, di sini seperti yang sudah Miss janjikan tadi di awal, kita akan belajar tentang kata yang digunakan untuk menggambarkan atau mencirikan sesuatu. Bisa benda, bisa orang. Nah, di sini ditampilkan ada beberapa kata yang termasuk ke dalam kata adjective ya. Di situ ada small, ada clean, ada tidy, ada handsome, ada sweet, ada diligent, dan lain sebagainya. Pasti banyak. Nah, adjective itu adalah kata yang menggambarkan orang atau benda dalam suatu kalimat. Maksudnya, kata yang mencirikan benda atau orang. Seperti contohnya, pohon itu besar. Berarti yang mencirikan pohon itu kata besarnya. Pohon itu tinggi. Berarti yang mencirikan pohonnya itu kata tinggi. Nah, anak perempuan itu cantik. Berarti yang mencirikan atau menggambarkan anak perempuan itu kata cantik atau beautiful. Nah, di sini Miss punya contoh ya. I have the some examples here. Bisa dilihat dari gambarnya, dan Miss juga tampilkan di situ angka. Dari angka 11 tadi apa? 11, 12, 12, 13, 13, dan 14, 14. Dimulai dari angka 11. Nah, di situ ada playground. Kelihatan ya, playgroundnya itu terlihat indah atau cantik. Tadi cantik atau indah itu apa bahasa Inggrisnya? Yes, beautiful. Beautiful playground atau taman bermain yang indah. Indah bukan? Ya, tentu ya. Kemudian ada tree. Tadi kita sudah belajar tentang pohon bahasa Inggrisnya ya. Kita tambahkan kata adjektifnya atau yang menggambarkan pohon itu. Pohonnya terlihat besar. Ya, big tree atau pohon yang besar. Big itu besar, tree itu pohon. Kemudian tadi sebelumnya di yang ke-11, gambar yang ke-11 itu atau 11, itu ada playground. Playgroundnya itu terlihat indah. Indah itu beautiful. Kemudian playground itu taman bermain. Nah, selanjutnya ada traditional market. Kita letakkan kata adjektif itu sebelum kata bendanya ya. Jadi kata adjektifnya dulu, baru kata bendanya. Clean traditional market artinya pasar yang bersih. Traditional market pasar, clean itu bersih. Kemudian selanjutnya ada fruits atau buah-buahan. Fresh fruit atau buah-buahan yang segar. Fruits itu buah-buahan, fresh itu segar. Nah, sampai di sini mudah-mudahan Ananda semua di rumah paham ya. Insya Allah pembelajarannya mudah jika
jika Ananda soleh-soleha di rumah mau mendengarkan dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada kata adjektif. Tadi yang sudah kita pelajari di playground itu digambarkan dengan kata beautiful atau indah. Iya tidak? Nah, kata indah itu untuk menggambarkan atau mencirikan playground yang mana sih? Taman bermain yang mana sih? Yang itu loh, yang cantik atau yang beautiful. Kemudian tree, pohon yang mana sih? Itu loh, pohon yang besar. Nah, di sini ada traditional market. Pasar yang mana sih? Itu loh, pasar yang bersih, tidak kotor ya. Kemudian buah-buahan yang mana sih? Itu loh, buah-buahan yang masih segar atau yang segar. Nah, jadi beautiful, big, dan clean, dan fresh itu merupakan kata adjektif. Kita letakkan sebelum kata bendanya. Bendanya itu ada pohon, ada pasar, kemudian ada buah-buahan, dan ada playground. Selanjutnya, I have the exercise. Ada 5 latihan ya. Silakan Ananda semua kerjakan di rumah. Jika kurang paham, minta tolong ayah atau bunda untuk menjelaskan ulang ya. Nah, lihat di sini di nomor 1. Di situ ada gambar pakaian. Ananda semua di sini hanya disuruh untuk melengkapi titik-titik ya, di situ yang masih kosong dengan kata-kata yang di bawahnya. Kalian harus pilih sesuai dengan gambarnya. Kalau handsome itu ganteng, berarti kalau ganteng itu untuk perempuan apa laki-laki? Laki-laki ya. Beautiful, cantik. Kemudian dirty itu kotor, empty itu kosong. Kemudian tidy itu rapi. Kira-kira dari kunci jawaban yang di bawah itu, yang pas kita tulis untuk melengkapi soal di atasnya itu yang mana dilihat sesuai gambarnya. Nah, Ananda soleh-soleha di rumah hanya perlu menulis jawabannya, gambarnya tidak usah digambar, tapi perhatikan ketika menjawab soal, perhatikan gambarnya ya. Oke. Sekian dari Miss Ii. I hope you understand all my explanation. Mudah-mudahan paham dengan materi hari ini, dan jangan lupa berdoa, meminta kemudahan dalam belajar, dalam menghafal Al-Quran. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dan diberi kemudahan dalam belajar, dalam memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Sekian dari Miss Ii. Thank you. Wassalamualaikum.